Halo, selamat pagi. Kita ketemu lagi dalam permainan robotik. Nah, saya sebutkan permainan bukan belajar ya, supaya kita lebih gampang memahami. Kita bermain menggunakan membuat sebuah robot-robot sederhana. Nah, yang kita gunakan tentu saja adalah Arduino. Kita akan membuat sebuah palang otomatis. Seperti apa sih palang otomatis yang akan kita buat? Ya, kita akan lihat pada video berikut ini. Nah, jadi ada sebuah objek, ya, objek kemudian terdeteksi oleh sebuah sensor. Yang di sini ada, ya, di situ ada sensor ultrasonik. Kemudian terdeteksi hingga warna lampu menjadi hijau. Setelah hijau maka servonya akan terbuka. Servo terbuka, kemudian bendanya tadi akan masuk melalui servo, ya. Kemudian dari servo tersebut dia akan masuk, kemudian servonya akan menutup setelah benda atau motor atau mobil yang melalui palang tersebut. Nah, ini adalah palang otomatis dan warnanya LED-nya kembali menjadi warna merah. Itu yang kita buat hari ini. Kita akan membuat sebuah palang otomatis. Nah, apa saja sih yang kita butuhkan? Tentu saja kita membutuhkan sebuah breadboard, ya. Silakan menggunakan breadboard yang besar atau yang kecil sama saja. Kemudian Arduino, ya. Arduino berikut kabel datanya, ya, berikut kabel data. Kemudian menggunakan sensor ultrasonik HC-SR04, ya. Ini yang 4, ya, kaki 4. Kemudian tentu saja servo yang kita gunakan, yang saya gunakan adalah seri SG90, ya, seri SG90. Kemudian 2 LED hijau dan merah. Kebetulan yang hijau ini berwarna putih, ya. Yang saya pakai adalah warna putih. Kemudian tentu saja adalah kabel wire-nya, ya, kabel wire-nya ini kabel-kabelnya ini atau wire-nya ini yang akan kita gunakan. Nah, teman-teman, yang pertama harus kita set adalah kita membuat bentuknya dulu, ya. Kita akan buat seperti apa sih, ya. Kita susun seperti apa? Nah, pertama adalah kita yang paling gampang adalah kita susun ultrasonik, ya. Ultrasonik. Tentu saja kita nanti akan kita perhatikan, ya. Nah, ini ultrasonik saya taruh di sebelah sini, ya. Teman-teman bisa lihat saya menggunakan di kaki nomor di baris ke-50, 51 dan sampai 54 sampai 53, ya. Kemudian saya pasang LED di sampingnya, ya, LED di sampingnya. Ya, untuk negatif saya berikan ke posisi negatif, ya. Ingat, ya, panjang itu untuk positif dan kaki pendek untuk negatif. Ini warna hijau, ya. Kemudian ini warna merah, sama warna merah berarti yang positif. Negatif kita saya masukkan ke biru, ya. Ini saya cari yang agak kenceng dikit, ya. Oke, sini, ya. Oke. Nah, teman-teman, di ultrasonik ini kan ada VCC, trig, echo dan GND, ya. Kelihatan nggak, ya? Ya, ini ada trig. Kalau kita perhatikan ada VCC, trig, echo dan GND. Nah, ini yang akan kita buat nanti. Kita pasang di sini. Ya, kemudian kita sambungkan. Oh ya, kita butuh lagi yang namanya resistor, ya. Resistor kita juga butuhkan untuk LED. LED yang kita pakai nanti adalah membutuhkan sebuah resistor. 2 buah resistor untuk hijau dan merah, ya. Oke, yang berikutnya adalah kita pasang servo nanti. Ya, servo ini bentuknya kan pakai female, ya. Jadi kita sambungkan menggunakan male, ya. Kita samakan saja warnanya. Kalau ada warnanya yang sama, kita pakai warna yang sama, ya, biar lebih gampang kita menyambungnya. Jadi butuh orange, merah, dan coklat, ya. Ini untuk kita membuat sebuah memasangkan ini ke dalam
pin pada Arduino-nya nanti ya. Jadi kita pasangkan seperti itu. Nah, kemudian kita pasangkan resistor. Ya, kita pasangkan resistor. Saya menggunakan 220. Resistor yang saya pakai adalah 220 ohm ya. 220 ohm. Kita pasangkan pada kaki positif ya, ada kaki positif LED. Nah, jadi saya pasang seperti ini. Kita lihat posisinya di mana. Sini saya pasangkan ke sini ya. Boleh teman-teman menggunakan posisi yang di sampingnya, boleh ya, misalnya seperti ini ya. Kemudian untuk yang satunya yang hijau sama, saya menggunakan kaki yang berbeda. Nah, seperti ini ya. Ini kita lihat ya, kita lihat, perhatikan posisinya adalah kaki merah ini ke ini ya, ke resistor yang ini, kemudian sambung ke sini. Yang ini ke sini dan sambungnya ke sini. Seperti ini ya. Jadi ini nyambung. Nah, ini jadi kaki positifnya. Nah, nanti kita sambungkan dengan kabel misalkan biru ya. Dan satu lagi kuning. Seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, itu untuk pemasangan kabel-kabelnya ya. Nah, sekarang bagaimana dengan ini ultrasoniknya? Ultrasonik membutuhkan 4 kabel ya, 4 kabel. Warnanya bebas ya, kita butuhkan warna bebas. Terserah teman-teman mau menggunakan warna apa aja. Ya. Di sini saya menggunakan warna putih, hitam, dan merah serta coklat ya. Ini saya gunakan. Nah, kita lihat, perhatikan. Untuk VCC itu nanti hubungannya dengan 5 volt. Biar gampang saya menggunakan warna, saya putar ya supaya saya bisa lihat di bagian belakangnya. Nah, VCC warna merah, saya gunakan warna merah untuk VCC. Kemudian trik saya menggunakan warna hijau kecoklatan. Echo saya menggunakan warna putih. Dan terakhir GND saya menggunakan warna hitam. Ya. Nih urutannya. Ya. Hitam sama putih agak bersilangan ya. Jadi merah itu untuk VCC. Coklat kehijauan maaf nggak kelihatan. Coklat kehijauan itu menggunakan warna coklat kehijauan itu untuk trik, dan yang echo warna putih serta yang GND warna hitam. Ya, kita ingat urutannya ya, yaitu adalah VCC, trik, echo, dan GND. Nah, kemudian apalagi yang kita sambungkan? Yaitu kita menggunakan tadi ya, sensor, bukan sensor, kita menggunakan servo. Ya, servo itu bisa kita pasang di sini. Bebas ya teman-teman mau pasangnya di mana aja. Ya, ini saya lepas dulu supaya gampang nanti. Saya taruh di sini. Nah, muternya ke atas ya, muternya ke atas, saya taruh di sini. Nah, oke. Berikutnya adalah kita susun kabel-kabel tersebut pada Arduino yang kita punya. Nah, Arduino yang saya pakai adalah Arduino Uno. Ya, nanti kita akan atur posisinya di mana saja. Yang pertama adalah kita gunakan memasang servo ya. Memasang servo. Servo yang kita pakai itu adalah pin pin 3 ya. Ingat servo itu ada 3, yaitu coklat untuk ground, merah untuk
volt atau VCC, sedangkan yang orange itu untuk data ya. Ini saya masukkan ke sini, tapi kita ada di sini ada ground ada 3, yang VCC ada 2, 5 volt. Bagaimana kalau kita jadikan satu? Jadi saya menggunakan posisi pada breadboard ini warna merah sebagai VCC ya, warna merah sebagai VCC ya. Kemudian ground itu saya masukkan ke warna biru, garis biru pada bagian breadboard ini ya, seperti ini. Ini kita untuk memudahkan dalam penyusunannya ya. Jadi kita masukkan sini. Kemudian yang groundnya dari ultrasonic juga kita masukkan ke sini ya. Kita buat serapi mungkin ya, kita usahakan serapi mungkin. Kemudian VCC-nya juga kita sambungkan ke sini ya. Nah, jadi kita tinggal trik dan echo-nya ya, trik dan echo. Kemudian dari servo juga ini. Servo kita tadi masukkan ke berapa? Servo kita masukkan contohnya ke 3 ya. Kita atur posisinya servo di 3 ya. Servo di 3, kemudian trik saya masukkan ke 12 ya. Triggernya ini, triknya saya masukkan ke 12. Trik tadi warna apa? Warna hijau ya. Ingat di sini posisinya. Trik warna 12, kemudian echo di 13. Ya. Saya seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan LED-nya. LED kita pakai berapa tadi LED? Kita belum tentukan ya. LED yang kita pakai adalah 7 dan 8. Ini hanya untuk terang, mati nyala saja ya. Jadi saya pakainya 7 dan 8. Atau saya menggunakan warna hijau saya pakai 9. Warna hijau pakai 9 dan warna merah saya pakai 8 biar dekat aja ya. Jadi hijau saya pakai 9 ya, 9 dan merah pakai 8 ya. Ini merah 8. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita sambungkan GND nya. Nah, teman-teman biar rapi ya, biar kelihatan, saya taruh sebelah sini di bagian belakang ya, di belakang. Kemudian biar rapi, GND ini saya sambungkan dengan ground yang kita punya. Ya, ground yang saya punya. Kemudian positifnya saya menggunakan ground, saya menggunakan hitam, positif menggunakan abu-abu. Ya, oke. Jadi kemudian saya pasangkan di sini. Ya, untuk ground warna hitam dan VCC-nya saya menggunakan yang 5 volt. Ya. Seperti ini ya. Saya sambungkan di sini 5 volt dan GND-nya di yang warna hitam. Jadi GND saya pisang ke warna biru. Kemudian yang 5 volt yang warna abu-abu saya sambungkan ke garis warna merah ya. Ini saya sambungkan karena memang ini terputus ya. Terputus, jadi saya sambungkan. Nah, setelah ini selesai, kita akan menuju ke programnya. Ya, bagaimana dengan membuat programnya? Oke, kita akan buat programnya. Ini di kamera saya tutup. Nah, ini untuk programnya teman-teman. Programnya setelah kita buka ya, kita buka. Saya menggunakan Arduino versi 1.8 ya, versi 1.8. Nah, pertama adalah tentu saja kita, ini saya hapus saja ya biar gampang. Oke, yang pertama adalah kita buat kita panggil dulu servonya ya,
servonya kita panggil pakai ingat menggunakan include dalam kurung servo.h ya. Ini untuk memanggil servonya ya, servo yang ada pada program ya. Oke, kemudian setelah servonya ada, kemudian kita beri jarak maksimum, misalkan jarak maksimumnya menggunakan define maksimum jarak, misalkan 500. Ini di sini 500 cm ya, 500 cm. 100 cm. Kemudian kita kasih nama servo ya, servo kita beri nama servo ya, biar gampang saja kita. Kemudian kita deklarasikan pin untuk integer, jadi saya menggunakan int pin trig ya, untuk trigger ini kita 12 ya kan. Dan int pin echo ini saya menggunakan 13. Ini jangan lupa titik komanya ya, titik koma jangan lupa. Kemudian integer untuk pin hijau, ini saya menggunakan 9. Integer pin merah saya menggunakan 8 ya. Oke, kemudian floating jaraknya ya. Oke, kita buat untuk durasi ya. Kita menggunakan tipe variabel float ya. Kita menggunakan tipe variabel float, kemudian untuk variabel durasi yaitu waktu yang dibutuhkan, kemudian dan jarak. Kenapa dibuat seperti ini? Ini karena mempunyai sifat yang sama menggunakan floating yang sama ya. Oke. Kemudian kita masukkan kita buat void loop-nya. Ini adalah untuk mendeklarasikan ya semuanya ya. Void loop void setup dulu. Void setup ya. Di void setup ini kita menggunakan pin mode. Kita copy saja biar gampang nanti ya. Kemudian pin trig output ya, karena trigger sebagai output ya. Kemudian yang berikutnya adalah pin mode echo sebagai input. Jangan lupa selalu pakai tikom ya. Ini pinnya saya tulis pin echo ya. Kemudian pin mode lagi pin hijau ya, pin hijau ini sebagai output ya. Ini bisa saya kopas saja karena sama, nanti hanya warnanya aja. Nah, ini jadi merah. Nah, ini untuk membuat nih. Nah, untuk servonya kita berikan servo titik dot attack
tag ya. Tag itu menggunakan pin 3 ya. Tadi kita sudah siapkan pin 3 ya, pin 3 untuk servonya ya. Sudah, baru kita masuk ke void loop ya. Kita masuk ke void loop. Oke, di void loop ini teman-teman, kita deklarasi maksudnya kita informasikan cara kerja dari ultrasoniknya dulu ya. Jadi program untuk trigger sebagai nantinya sebagai pemancar dan penerima, out echo sebagai penerima ya. Pertama adalah posisi label menggunakan digital write. Kenapa digital write? Karena itu berupa digital ya. Jadi bolak balik on off. Nah, kita bagi pin trig ya, pin trig, koma, posisi awalnya adalah mati, maka kita matikan low ya. Kita copy saja. Masih ada satu lagi, yaitu delay microsecond ya. Kenapa microsecond? Itu yang terkecil ya, kecepatannya supaya cepat terdeteksi, tidak lama gitu ya, tidak terlalu lama. Nah, ini delay. Nah, ini saya copy saja, gampang ya. Oke. Nah, ini pin echo, pin trig ya, pin trig. Ini posisinya high ya, high. Dan dengan 10, kemudian posisi mati. Ya. Nah, durasi waktu yang kita butuhkan ya, durasi yang dibutuhkan adalah ini, kita menggunakan pulse in ya. Pin echo itu posisinya high, yaitu menerima kan, dia menerima. Kemudian jaraknya yang dihitung adalah durasi waktu yang dibutuhkan ya, itu dikalikan dengan 0,034 ya, 34. Ini apa sih ini? Ini adalah waktu kecepatan ultrasonik ya. Waktu kecepatan ultrasonik itu ya, waktu kecepatan ultrasonik ya, waktu kecepatan ultrasoniknya. Bentar, saya ini dulu ya. Waktu ini saya perkecil dulu biar kelihatan di layar ya. Oke. Waktu kecepatan ultrasonik dibagi 2. Kenapa 2? Karena bolak-balik ya, bolak-balik. Nah, untuk bisa mengetahui jaraknya, kita bisa tampilkan serial bikin. Sebelumnya sini kita kasih serial bikin dulu ya. Serial bikin supaya kita bisa membaca jaraknya berapa sih. Serial bikin standar saja, kita pakai defaultnya yaitu 99600 ya. Serial titik bikin. Nah, ini untuk supaya kita bisa melihat di monitoring ini nanti ya. Nah, kemudian kita tampilkan di sini serial bikin tadi, yaitu serial.print ya. Ini untuk mengetahui jaraknya berapa sih ya kan. Kemudian nanti kalau ada di sampingnya kita bisa tampilkan lagi serial.print
ln ya, print ln ya. Ini untuk supaya nanti setelah ditulis dengan sentimeter ya, kita kasih pas itu saja, akan dicetak ke bawah ya, itu fungsinya. Nah kemudian kita masuk ke if nya untuk mengatur jarak terbukanya servo tadi seberapa. Jadi kita akan atur jaraknya mau seberapa untuk servo ya, supaya tidak mengganggu, maksudnya supaya dia pas ya, mengetahui jarak seberapa lampu LED nyala jadi hijau, atau terdeteksinya ultrasonik, mendeteksinya ultrasonik kepada sebuah benda ya, sebuah benda. Jadi kalau ultrasonik itu terlalu jauh dengan bendanya, maka tidak akan terdeteksi. Maka kita berikan batasannya minimal berapa, kita berikan misalkan 10 cm ya. If jarak kurang atau sama dengan 10 cm ya, biar deket ya, maka pin merah akan mati. Digital write ya, digital write pin merah akan mati ya. Itu jika jaraknya kurang dari 10 cm tadi ya, low. Dan sebaliknya kalau itu, maka yang hijau yang jadi nyala, ini jadi nyala di high ya. Nah oke, kemudian servo melakukan pembukaan servo right sebesar 90 derajat ya. Ini untuk membuka 90 derajat. Kemudian kita kasih waktu delay membukanya, misalkan saya kasih waktu 3000 atau 3 detik ya, 3 detik. Nah jika tidak, maka kita masukkan else nya ya, else nya ngapain else nya ya, else nya adalah kebalikannya ya. Kita copy saja ini, nah, biar gampang ya, kita copy saja ya, kita copy. Jadi kebalikannya ya teman-teman ya. Kalau kebalikannya berarti ini hijau, kemudian ini merah ya, seperti itu, dan servonya menjadi 0, balik lagi. Kita tidak usah pakai delay ya. Delaynya kita hapus, kita pindahkan ke bawah ya. Delaynya 450 mikrosecond ya, seperti ini. Nah ini ya, ini yang kita buat. Nah kita coba lihat. Ini saya agak dekatkan ya. Nah seperti ini teman-teman, saya akan tampilkan oke. Tidak kelihatan kah? Oke.
Ini ya, jadi ini tampilannya ya, seperti ini. Tidak terlihat jelas. Oke. Oke, ini servonya. Ya, ini servonya. Kita akan coba kasih sebuah benda ya. Ini saya menggunakan medianya ini ya. Jadi jarak saya akan berdekat. Nah, dia akan hijau. Mungkin kurang jauh ya. Saya tampilkan lagi. Oke, seperti ini ya. Ini adalah, saya ulang. Itu lampu LED masih merah. Begitu ada benda kurang dari 10 cm, maka berwarna hijau dan servo berputar ya. Servo berputar. Ya, dan selama dia masih mendeteksi, maka servo tidak akan kembali ya. Tapi begitu kita keluarkan, dia akan balik nutup ya. Seperti itu. Kita ulang lagi. Maju ya, seperti itu. Maju. Nah, selama dia masih kurang dari ini, dia tidak akan nutup. Tapi begitu kita keluarkan, nah, merah dan servo akan menutup ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini posisinya. Ini bisa kita modifikasi dengan menggunakan buzzer ya, suara ya. Jadi kalau dekat dia akan bunyi, bisa juga ya. Sudah mendekati, ada bunyi suaranya, lampu hijau juga menyala ya, seperti itu. Nah, itu ya teman-teman ya. Itu adalah untuk membuat sebuah sensor menggunakan ultrasonik dan servo sebagai pendeteksi otomatis palang terbuka. Demikian teman-teman, nanti silakan dilihat lagi ya. Saya akan tampilkan lagi untuk programnya supaya lebih paham. Nah, programnya seperti ini ya. Di awal ada include ya, kemudian ada servo. Kita deklarasikan dulu servo, pin trig, pin karena kita menggunakan trignya di 12, echo di 13. Kemudian hijau menggunakan pin 9 dan merah untuk 8 ya. Ini float, tipenya float ya, variabelnya. Kemudian pin trignya pin output, echo-nya input. Pin hijaunya dan merah adalah output. Kemudian servonya saya menggunakan pin 3. Kemudian saya bikin, ini saya belum menampilkan untuk ininya ya, tampilan jaraknya ya. Saya akan tampilkan untuk jarak, coba akan saya tampilkan di komni ya. Nih teman-teman, jadi kalau saya tampilkan misalkan dengan sensornya ya, saya akan tampilkan juga nih. Kemudian ini saya tampilkan di, sebentar, saya akan rubah dikit supaya kelihatan ya. Nah, ini ya. Nih, jadi kalau jaraknya saya begini kan ya, maka ini angkanya akan bergerak ya. Angkanya akan bergerak. Nah, semakin dekat. Nah, begitu 9 maka warnanya hijau. Ya, ini akan semakin dekat angkanya. Seperti ini. Ya. Nah, begitu 12 dia akan merah, 8 dia akan, dan seterusnya ya. Seperti itu. Itu hanya untuk monitoring, memonitor jarak ya. Oke, begitu. Silakan dicek lagi, dicoba lagi
untuk membuat sebuah robot palang otomatis. Ya, kita bisa praktekkan untuk yang lebih besar dengan menggunakan servo yang tentu saja yang lebih besar. Terima kasih. See you.